Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis prinsip penilaian. Nah, di sini terdapat pengertian penilaian dan yang kedua yaitu jenis-jenis dari prinsip penilaian. Nah, yang pertama yaitu kita masuk dari pengertian penilaian. Di sini ada dua. Yang pertama, menurut Zainul dan Nasution mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Yang kedua, menurut Rahmat dan Suherdi mengemukakan bahwa penilaian adalah kegiatan belajar, kegiatan pembuatan keputusan mengenai derajat keberhasilan belajar masing-masing siswa dan keberhasilan siswa dalam kelas tersebut secara keseluruhan serta keberhasilan guru dalam mengajar. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya penilaian adalah proses secara sistematis untuk menentukan nilai atau memperoleh informasi mengenai hasil belajar siswa, baik secara pengamatan maupun menggunakan tes, dan pembentukan nilai dan pertimbangan mengenai ketercapaian atau kemajuan belajar siswa. Nah, yang berikutnya yaitu jenis-jenis prinsip penilaian. Di sini ada 7 macam. Nah, yang pertama prinsip komprehensif. Nah, prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dengan prinsip komprehensif dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat atau menyeluruh. Nah, jadi di sini prinsip tersebut prinsip evaluasi di sini harus mencakup tiga aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, yaitu secara pikiran atau akal. Yang kedua secara afektif atau secara sikap atau moral. Yang ketiga yaitu mencakup aspek psikomotorik anak, yaitu keterampilan. Nah, jadi pada proses pembelajaran seorang guru dalam proses evaluasinya harus mengukur dari 3 aspek tersebut, yaitu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Nah, yang kedua yaitu prinsip kontinu. Prinsip kontinu dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilakukan secara teratur, terencana, dan terjadwal itu, maka dimungkinkan bagi evaluator atau seorang guru tadi untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mula mengikuti program pendidikan sampai pada saat-saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh itu. Nah, yang ketiga yaitu prinsip objektif. Prinsip objektif mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita dalam evaluasi harus secara objektif, tidak memandang kepada satu sisi saja, tapi secara objektif, secara tidak membeda-bedakan, secara alami, secara apa adanya, tidak membanding-bandingkan siswa yang ini dengan yang lain. Jadi hasilnya pun atau data atau informasi yang kita dapatkan itu secara alami atau apa adanya. Memang itu hasil yang benar-benar kita dapatkan. Nah, yang keempat yaitu prinsip validitas.
Nah, menurut Azwar, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Nah, jadi sebagai seorang guru yang akan mengevaluasi, kita usahakan untuk menyesuaikan alat atau instrumen atau teknik evaluasi tadi dengan apa yang akan kita evaluasi. Kita ambil contoh pada proses pembelajaran olahraga. Nah, kita akan mengajarkan kepada siswa mengenai gerak jalan. Nah, maka yang gerak jalan tadi harus kita lakukan dengan kerja atau aktivitas, yaitu dengan berjalan. Nah, gerak jalan. Nah, itu akan pengambilan data atau hasil evaluasi tadi dapat kita amati dari yang dilakukan para siswa tadi. Nah, yakni secara observasi atau pengamatan. Nah, akan tidak valid apabila kita menggunakan proses evaluasi menggunakan tes atau tes tertulis. Nah, selanjutnya yaitu ini yang kelima, prinsip reliabilitas. Nah, menurut Walizer menyebutkan pengertian reliability atau reliabilitas adalah keajegan atau keteraturan pengukuran. Menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili, reliabilitas adalah hal yang dapat dipercaya, dapat diartikan adalah hasil konsisten dari sebuah tes secara berulang sebagai sebuah bukti ketepatan hasil tes, walau tes tersebut diulang-ulang akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, jadi prinsip yang kelima ini yaitu mengukur data atau informasi yang didapatkan itu untuk memantapkan atau untuk mengukur kemampuan siswa tadi apakah benar-benar sudah sesuai yang diinginkan, dan apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan tadi maka akan dilakukan evaluasi selanjutnya lagi untuk memperbaiki yang di awal tadi. Nah, yang selanjutnya prinsip edukatif. Edukatif adalah suatu tes hasil belajar di mana penilaian tersebut mempunyai suatu tujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik itu telah terbentuk atau sudah sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang ketujuh, yang terakhir yaitu prinsip kebermaknaan. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian kebermaknaan adalah suatu penilaian yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun atau akhir program. Nah, dan sering disebut juga dengan penilaian sumatif atau lebih sederhananya yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir semester dari akhir tahun ajaran. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya evaluasi merupakan proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perolehan hasil belajar siswa atau pemahaman siswa terkait apa yang telah dipelajarinya secara menyeluruh, baik pengetahuan, konsep, sikap, nilai maupun keterampilan proses. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui keefektifan kegiatan pembelajaran dan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran tersebut. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, pendidik harus memperhatikan beberapa hal atau prinsip-prinsip pada penilaian agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni dilakukan dengan kontinuitas,
komprehensif atau menyeluruh, adil atau objektif, kooperatif dan praktis. Nah, mungkin sekian mengenai pembahasan jenis-jenis prinsip penilaian. Syukran wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.